warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahar, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah masih memberikan kepada kita umur, masih mengaruniakan kepada kita kesehatan yang dengannya kita gunakan untuk ketaatan kepadanya. Setelah tadi kita menunaikan kewajiban maghrib kita duduk sejenak untuk mempelajari kembali kehidupan Sayyiduna Muhammad alaihi salawatullahi wassalamuh. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari kehidupan beliau, bisa melahirkan cinta yang sesungguhnya. Karena cinta itu selalu berangkat dari pengetahuan tentang apa yang dicintainya. Kemudian dari cinta kita melangkah pada mengikuti kehidupan dan mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesuatu itu diikuti kalau dicintai. Jadi awalnya mempelajari, kemudian dari mempelajarinya melahirkan cinta, dan dari cinta tersebut kita menjadi pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya jamaah sekalian, kita sudah membahas tentang bagaimana muamarah konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Nadhir yang diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah karena pengkhianatannya, yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menimpakan batu dari atas. Ini kemudian tatkala sudah meninggalkan kota Madinah justru semakin menjadi-jadi. Ia menggalang kekuatan dari semua suku-suku Arab, dari Quraisy, Ghatafan, Bani Sulaim, dan suku-suku yang lain untuk menggempur, untuk mengepung kota Madinah. Aliansi yang disebut dengan Ahzab, ya jamak dari hizb, artinya kumpulan kelompok. Karena pertama dalam sejarah saat itu orang-orang Arab plus orang Yahudi berkumpul untuk mengepung kota Madinah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian rapat bersama dengan sahabatnya, dan diusulkanlah oleh seorang sahabat Rasul yang bernama Salman Al-Farisi, yang mengatakan, ya Rasulullah, kunna bi ardil Faris idza husirna khandaqna alaina. Ya Rasulullah, dahulu kami di Persia, kalau kami dikepung maka kami menggali parit. Galiannya itu diangkat ke sisi kita sekaligus dijadikan benteng. Parit yang tidak bisa diloncati oleh kuda, tak bisa diseberangi. Ya, maka ini langsung ditatbik, langsung diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak pernah dilakukan di Arab saat itu jamaah sekalian. Karena ini kebiasaannya orang-orang Iran, orang-orang Persia, orang-orang Majusi dulu. Akan tetapi karena maslahat yang sangat besar, Rasulullah mengadopsinya, dan bukan merupakan kekhususan agama lain.
Ya, beda kalau merupakan kekhususan agama lain, ini tidak boleh, jatuhnya malah ke tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Akan tetapi karena ini sekedar strategi dan bermaslahat, memiliki kemaslahatan, maka Rasul adopsi itu. Karena kota Madinah ini jamaah sekalian, sebagaimana yang kita sebutkan seperti huruf V, ya, di depan inilah yang kemudian digali parit itu, digali khandak. Adapun sisi kiri dan sisi kanan itu tidak bisa lewat kuda, karena di Madinah namanya ada haro syarqiyah, ada haro gorbiyah, tanah hitam, ya, cadas, tidak bisa dilalui oleh kuda. Yang belakang ini ada gerbang, yang kebetulan di sana tinggal orang-orang Yahudi terakhir. Ya, ada 3 orang Yahudi, 2-nya sudah terusir karena pengkhianatan mereka sendiri. Yang pertama Bani Qainuqa diusir setelah perang Badar. Ya, yang kemudian yang kedua adalah Bani Nadhir. Ya, yang ketiga sisa ini Bani Quraidah. 2 saudara mereka sudah terusir dari Madinah, sisa kelompok yang terakhir ini. Ia diamanahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana piagam Madinah, meskipun mereka berbeda agama, berbeda suku, tetapi untuk keamanan kota mereka harus bersatu melindunginya. Mereka tidak usah terlibat gali parit, tidak usah capek-capek ikut berperang ke depan. Yang penting tutup saja gerbang ini baik-baik, jangan sampai dibuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian menggali parit dalam cuaca yang sangat dingin, kondisi logistik yang seadanya, kaum muslimin kelaparan, sampai kemudian mengikat batu. Ya, kita sudah jelaskan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Dan ternyata jamaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata jitu sekali. Berkat usulan Salman, tidak bisa diterobos dari arah depan, mentok. Maka orang-orang Yahudi, ya, yang merupakan inisiator mereka yang bernama Bani Nadhir, pemimpin mereka Huyai bin Akhtab, melihat tidak bisa kita masuk, maka ia ke belakang untuk melobi saudaranya yaitu Bani Quraidah yang bernama Ka'ab Al-Quradi untuk membukakan pintu. Awalnya tidak mau jamaah sekalian, akan tetapi setelah terus dibujuk, ia mengatakan bahwa kita ini saudara sepenanggungan, nanti kalau ada apa-apa masa engkau tidak mau membuka pintumu. Ya, akhirnya ternyata dibukakan pintu jamaah sekalian. Yang terakhir ini pun ternyata berkhianat. Ya, orang-orang Yahudi tidak ingin menyerang langsung dari belakang, tetapi memata-matai, jangan-jangan di tengah kota juga masih ada pasukan Muhammad. Maka ia mengutus 2 orang mata-mata. Satu orangnya masuk ke dalam, dilihat oleh bibi Rasulullah, siapa? Sofia bintu Abdul Muttalib, ibu dari siapa anaknya yang menjadi sahabat Rasulullah? Zubair, ya, Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Ya. Sofia ini karena melihat laki-laki yang ada di Madinah sisa Hasan bin Thabit, ia meminta kepada Hasan bin Thabit untuk mencegat orang itu. Ya, tetapi Hasan bin Thabit tidak biasa berkelahi, tidak tahu berperang, makanya tidak mau. Akhirnya Sofia yang mengambil kayu dan memukul orang Yahudi ini. Jenazahnya ini dilihat oleh temannya yang tadi, maka ia melapor, ternyata masih ada pasukan Muhammad di tengah kota. Bisa dibayangkan jamaah sekalian, kalau satu ini lolos, maka hancurlah kaum muslimin dari belakang. Akan tetapi karena peran jasa Sofia bintu Abdul Muttalib, makanya orang Yahudi akhirnya segan. Ya, sementara di depan Rasulullah mulai khawatir, jangan-jangan di belakang ini juga jebol. Maka ia mengutus 2 orang sahabatnya untuk meminta komitmen kembali orang Yahudi. Rasulullah berpesan, kalau mereka tetap komitmen, sampaikan secara soroha, secara terus terang. Tetapi kalau mereka ternyata sudah berkhianat seperti saudaranya yang lain, cukup dengan bahasa isyarat. Ya, datang laporan, ya, setelah mereka ketemu dengan Bani Quraidah yang mengatakan, bagaimana dengan janjimu dengan Rasulullah? Mereka mengatakan, siapa itu Rasulullah? Kami tidak punya janji apa-apa. Akhirnya datang laporan kepada Rasulullah, adol waqar ya Rasulullah. Nasib kita sama seperti nasib mereka, sama seperti Adol dan Qor dulu. Masih ingat orang yang meminta para hafid
untuk mengajarkan mereka, ternyata mereka bantai. Artinya apa? Bahasa isyarat bahwa mereka mengkhianat atau berkhianat. Ya, saat itu jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mempertahankan benteng yang di depan, sampai-sampai kemudian mereka lupa sholat. Saking beratnya kondisi saat itu, Umar datang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, makitu an usalli hatta kadatis syams an taghrub. Ya Rasulullah, iya, saya hampir tidak sholat ini, tidak sholat asar ini, sementara matahari sudah mau terbenam. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ana wallahi ma shallaituha. Saya juga belum sholat. Saking beratnya kondisi saat itu jamaah sekalian, sampai kaum muslimin lupa sholat. Ya, karena mereka sudah saling memanah. Tidak bisa mereka beradu pedang karena adanya parit ini, tetapi sudah saling memanah dari jauh. Ya. Datang Umar, ya Rasulullah, kita belum sholat. Saya belum sholat sementara matahari sudah mau tenggelam, artinya sudah mau masuk maghrib. Rasul sendiri mengatakan, saya juga belum sholat. Ya, padahal kita tahu bagaimana perhatian Rasulullah, perhatian sahabat-sahabat kepada sholat. Akan tetapi karena beratnya kondisi saat itu jamaah sekalian, sampai-sampai mereka lupa untuk sholat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fatawaddo'a lis-sholah. Maka mereka kemudian sholat, berwudu untuk sholat, menunaikan sholat asar dulu, dan kemudian sholat maghrib. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian mendoakan setelah selesai sholat, mendoakan orang-orang kafir tersebut dengan mengatakan, mala Allahu alaihim buyutahum wa kuburahum nara kama syaghaluna anis sholah al-wusta hatta ghabatis syams. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah-rumah mereka, kubur-kubur mereka dengan api, sebagaimana mereka menyibukkan kita sehingga kita lupa sholat wusta, hatta ghabatis syams, sampai matahari sudah terbenam. Ya, ini nama lain sholat asar, namanya sholat wusta. Ya, ada di dalam ayat, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat kalian dan sholat wusta itu. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala perlu menyebutkan sholat wusta secara khusus? Padahal kalau Allah menyebutkan jagalah sholat kalian, bukannya sholat asar sudah masuk di dalam? Alaysa kadzalik? Bukan begitu? Ya, kalau cukup Allah mengatakan jagalah sholat kalian, maka semua jenis sholat sudah masuk. Tetapi Allah mengatakan jagalah sholat kalian, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat kalian dan sholat wusta itu. Ini menunjukkan jamaah sekalian kekhususan sholat asar. Ya. Dalam kaidah yang disebutkan oleh ulama kita dalam teks agama, baik itu Al-Quran maupun hadis, kalau ada yang disebutkan secara khusus setelah sebelumnya ada penyebutan secara umum, ini menunjukkan betapa penting sesuatu itu. Sama dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, fattaku dunya watakun nisa. Berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Padahal wanita bagian dari dunia. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara khusus wanita, menunjukkan bahwa fitnah wanita itu adalah fitnah yang paling besar pada urusan dunia ini jamaah sekalian, a'azzakumullah. Allah menyebutkan tentang tipu daya syaitan itu dengan dha'ifa, dengan lemah. Ya, tetapi untuk tipu daya wanita azim, kata Allah, sangat berat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus tentang sholat asar ini. Makanya ada di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man taraka salatal asr habitat a'maluhum. Oh, kama qala alaihi salatu wassalam, siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalan-amalannya akan habis, akan hangus. Karena waktu asar ini
waktu yang sakral di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita lihat jamaah sekalian, meskipun sholat yang paling besar itu sholat apa? Sholat subuh, tapi biasanya jamaah yang paling kurang itu di waktu asar. Ya, coba perhatikan itu, ndak kita sensus sedikit-sedikit itu di masjid, biasanya yang sedikit jamaahnya itu di sholat asar. Ya, godaannya mungkin ndak terlalu berat, akan tetapi karena kemalasan waktu pulang kantor, ya, dan seterusnya, ini menunjukkan betapa sakral waktu asar ini jamaah sekalian. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, thalathun, ya, ada 3 golongan, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan mengajaknya bicara kelak di hari akhirat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan memandang padanya. Wala yuzakkihim, dan tidak akan membersihkannya dari dosa-dosa. Walahum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. Salah satu dari golongan itu, kata Rasulullah, rajulun ba'a fi waqtil asr fahalafa kadziban, seorang yang masih berjual beli di waktu asar dan untuk melariskan dagangannya maka ia bersumpah dengan sumpah yang palsu. Padahal sumpah yang palsu dimanapun itu, di waktu kapanpun itu tetap saja terlarang. Tetapi orang yang bersumpah palsu di waktu asar, maka ini masuk dalam ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi Rasulullah sedih sekali bersama dengan sahabat-sahabatnya sampai mereka disibukkan dengan peperangan, akhirnya terluput sholat asar pada waktunya. Ya, maka Rasulullah mendoakan mereka, ya Allah, penuhi rumah-rumah mereka, kuburan-kuburan mereka dengan nar, dengan api, sebagaimana mereka menyibukkan kami, sehingga kami tidak sholat asar kecuali setelah terbenamnya matahari. Mereka saling panah-panahan jamaah sekalian, hingga kemudian kaum muslimin yang gugur dalam perang tersebut 6 orang. Sementara orang-orang kafir adalah asyaratu minal musyrikin, 10 orang dari orang musyrikin yang meninggal dalam perang tersebut. Ya, karena mereka tidak bisa kontak senjata langsung, maka hanya tembak-tembakan dengan panah. Salah satu yang terkena jamaah sekalian, sahabat Rasulullah yang utama, pemimpinnya suku Aus, orang yang diislamkan oleh Mus'ab bin Umair. Masih ingat siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Beliau termasuk yang terkena panah. Ia berdoa meminta kepada Allah saat sudah terkena panah, mengatakan, Allahumma innaka ta'lam annahu laisa ahada ahabu ilayya an ujahiduhum fika min qaumin kadzabu rasulaka wa akhrajuhu. Ya Allah, engkau tahu betul bahwa tidak ada kaum yang paling saya senang perangi kecuali kaum yang pernah mendustakan nabimu dan mengusir dari kampungnya. Allahumma fa inni adzunnu annaka qad wada'tal harb bainana wa bainahum. Ya Allah, engkau telah menakdirkan untuk kami berperang dengan mereka, yang mana saya sangat senang untuk memerangi orang yang mendustakan dahulu Rasulmu, mengusir dahulu Rasulmu dari kampung halamannya. Maka ia meminta, ya Allah, kalau ternyata masih ada peperangan dengan mereka, maka jangan cabut nyawaku. Tetapi kalau ini merupakan perang yang terakhir dengan mereka, maka cabut nyawaku ya Allah. Ia berdoa seperti itu jamaah sekalian, dan ternyata doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bahas selanjutnya jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena melihat kondisi di depan ini musuh sangat banyak dan di belakang ini orang mengkhianat atau berkhianat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta 2 orang Ansor untuk rapat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kira-kira bagaimana caranya untuk memecah pasukan yang besar yang ada di depan kita ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat Ansor, bagaimana kalau kita bujuk suku Ghatafan. Suku Ghatafan ini suku yang paling besar setelah orang-orang Quraisy. Jumlah mereka juga ribuan. Bagaimana cara membujuknya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita janjikan kepada mereka hasil panen.
Nanti kalau kita sudah panen kurma, sepertiganya kita berikan kepada suku Ghatafan. Yang penting mereka mundur dari perang ini, dari pengepungan ini. Rasulullah minta persetujuan orang Ansor karena yang punya kebun adalah rata-rata orang Ansor. Ya namanya peperangan, yang ada adalah adu siasat. Rasulullah menyampaikan usulan demikian, gimana kalau nanti setelah panen kita janjikan kepada orang Ghatafan sepertiga. Nah ini bukan jumlah yang sedikit jamaah sekalian. Mereka tidak ikut nanam, tidak ikut merawat, atau cuma dapat bagi hasil. Kata orang-orang Ansor, ya Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau siasat darimu untuk melindungi kami? Kalau ini wahyu dari Allah, sam'an wa ta'ah. Kalau ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kami dengar ya Rasulullah dan kami akan lakukan. Akan tetapi kalau ini siasat darimu untuk melindungi kami, maka ya Rasul sebaiknya jangan. Sebelum kami masuk Islam dulu, suku Ghatafan ini tidak pernah makan buah kurma kami kecuali mereka harus beli, atau mereka bertamu sehingga kami hidangkan. Setelah datangnya Islam kami mulia, masa kami mau berikan sepertiga dengan cuma-cuma? Iya. Ternyata Rasulullah kaget melihat semangat sahabatnya. Iya. Kata orang-orang Ansor dulu, Ghatafan ini tidak pernah, mereka harus beli atau mereka jadi tamu kami sehingga mereka bisa mencicipi kurma. Itu dulu waktu kami masih hina, waktu kami masih jahiliyah, waktu kami masih orang-orang musyrik. Dengan kami menjadi orang muslim yang lebih terhormat, maka jangan ya Rasulullah. La nu'tihi illa sayf, tidak ada yang bisa diberikan kepada mereka kecuali pedang saja. Iya, kata orang-orang Ansor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya memilih pandangan Ansor itu untuk tidak memberikan bagian. Dan Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian menakdirkan solusi yang lebih baik. Ada salah seorang dari pasukan Ghatafan itu yang kemudian datang mengendap-endap kepada kaum muslimin dan mengikrarkan keislaman. Namanya Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Nu'aim bin Mas'ud ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni qad aslamtu. Ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam. Wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami, sementara kaumku ini belum tahu akan keislamanku. Ya. Lalu kata sahabat ini, famurni masyita, perintahkan aku apa yang bisa saya lakukan. Ini ada kelebihannya jamaah sekalian. Pertama dari barisan musuh, yang kedua kaumnya tidak tahu, dan ia siap diperintah apa saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ma anta rajulun wahid. Ya, mau gimana, engkau ini cuma seorang saja. Ya, akan tetapi Rasulullah mengatakan, ya, fardhil anna mastata'ta, lakukan apa yang terbaik untuk kami semampumu. Fa innal harb khid'ah, sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Rasulullah tidak memberikan instruksi khusus pada Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i ini yang baru masuk Islam, tetapi ia langsung mau berjasa, ia langsung mau ambil andil dalam perjuangan. Subhanallah jamaah sekalian, baru masuk Islam. Ia siap, murni ya Rasulullah, masih perintahkan ya Rasulullah apa saja yang kau kehendaki. Maka Rasulullah, engkau ini hanya seseorang, maka lakukan yang terbaik untuk kami semampumu. Dan kata Rasul, sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Setelah dia pikir-pikir jamaah sekalian, Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i ini teringat bahwa Nu'aim bin Mas'ud ini didengar omongannya, diterima baik-baik oleh orang Quraisy dan yang orang-orang Yahudi yang ada di belakang, Bani Quraidah. Maka ia adu domba jamaah sekalian. Iya, Nu'aim bin Mas'ud datang ke orang-orang Yahudi dulu dari Bani Quraidah. Iya, ia mengatakan, wahai Bani Quraidah, Bani Nadir itu rumahnya sudah tidak di Madinah. Kemudian orang Quraisy rumahnya juga jauh di Mekah. Orang Ghatafan, Bani Sulaim dan suku-suku yang lain tidak ada yang tinggal di Madinah. Semuanya rumahnya jauh. Nanti kalau ada apa-apa, yang menderita pasti kamu, karena kau yang tinggal di
di Madinah bersama dengan orang-orang Islam. Kalau ada apa-apa mereka bisa lari pulang ke rumahnya, pulang ke kampungnya. Sementara kau ini rumahmu di Madinah. Mereka hanya memanfaatkanmu saja. Ya. Kalau kau mau ingin buktikan kebenaran ucapanku ini, minta pada mereka jaminan. Pasti mereka tidak akan mau memberikan jaminan padamu, karena mereka hanya memanfaatkanmu. Ya. Lalu setelah meyakinkan orang Bani Quraidah, Nuaim bin Mas'ud ini ke suku Quraisy. Ya, ia mengatakan kepada suku Quraisy, bagaimana mungkin kamu bekerja sama dengan orang Yahudi yang terkenal licik? Engkau kan tahu orang-orang Yahudi itu licik. Pasti mereka tidak akan mau bekerja sama dengan tulus. Dia pasti akan meminta jaminan padamu. Iya, padahal dia yang tadi yang kasih usulan. Kemudian dia sampaikan ke orang Quraisy bahwa dia pasti akan meminta jaminan. Iya. Kalau engkau ingin bukti, maka lihatlah nanti, pasti ia akan minta jaminan padamu, karena orang Yahudi itu terkenal licik. Ya, maka jamaah sekalian diutuslah orang Quraisy untuk menemui Bani Quraidah. Bani Quraidah mengatakan, enggak, kami tidak mau kerjasama sebelum ada jaminan. Kembali laporan ini kepada orang Quraisy, ternyata betul kata Nuaim, orang Yahudi ini memang licik. Mereka tidak mau bekerja sama. Akhirnya pecah kongsi jamaah sekalian. Ya, yang belakang jadi aman kembali. Ya, sisa yang di depan ini bagaimana jamaah sekalian? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah mengabulkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami, aurat-aurat kami, dan amankanlah rumah-rumah kami. Allahumma munzilal kitab. Ya Allah yang menurunkan Al-Quran, ya, sari al-hisab, yang hisabnya perhitungannya sangat cepat. Ihzimil ahzab, hancurkanlah pasukan ahzab ini, pasukan aliansi ini. Allahumma ihzimhim wa zulzilhum. Ya Allah, hancurkanlah mereka dan goncangkanlah mereka. Maka jamaah sekalian, ya, di tengah-tengah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu semakin dingin yang masuk ke tulang-tulang. Sahabat-sahabat kemudian sampai disebutkan itu giginya itu beradu, terdengar. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana dinginnya di Arab. Kalau kita saja musim hujan dinginnya luar biasa, maka bagaimana lagi di Arab yang di Madinah bisa sampai 2-3 derajat jamaah sekalian. Dan mereka ini bukan di dalam rumah, mereka di luar. Bahkan sebagian sahabat Rasulullah itu kadang tidak punya baju jamaah sekalian, harus gantian dengan keluarganya. Ya, termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hudzaifah ibnul Yaman, harus ganti-gantian dengan keluarganya pakai baju. Ya, saking sederhananya dahulu. Ada banyak sahabat Rasul yang kadang tidak pakai baju jamaah sekalian, yang penting auratnya tertutup. Mereka kedinginan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada sahabat-sahabatnya dan mengatakan, man ya'ti bi khabaril qaum. Siapa yang ingin menyusup ke musuh dan menyampaikan kabarnya kepada kita. Tidak ada sahabat Rasulullah yang mengangkat tangan saking dinginnya jamaah sekalian. Itu kan kalau dingin biar angkat tangan susah, apalagi mau berdiri. Termasuk Hudzaifah ibnul Yaman itu kedinginan sekali, karena suara disebutkan, karena suara giginya yang lebih keras, karena dia yang paling dingin. Maka ditanya, siapa itu? Hudzaifah ya Rasulullah. Kum ya Hudzaifah, kau yang pergi wahai Hudzaifah. Dalam riwayat disebut bahwa saat Rasulullah jalan, ia tersenggol kaki Hudzaifah, maka Hudzaifah yang ditunjuk. Tidak ada sahabat Rasulullah yang angkat tangan, karena ini ketemu rasa dingin yang luar biasa, kemudian kecemasan dan ketakutan. Ya, maka saat ditepuk pundaknya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hudzaifah ini jamaah sekalian langsung hangat dia rasa, langsung segar, dan langsung ia pergi ke barisan musuh. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berpesan, man ya'ti bi khabaril qaum, sampaikan saja kabar mereka, jangan sampai engkau melakukan tindakan apa-apa. Karena pernah Rasulullah mengutus utusan intelijen tetapi ia eksekusi. Masih ingat apa namanya? Sariyatun Nakhlah. Ya, diutus untuk memata-matai, akan tetapi ia bunuh musuh.
akhirnya jadi masalah. Maka Rasulullah berpesan kepada Hudzaifah, datang dengan kabar saja, jangan bikin apa-apa. Menyusuplah Hudzaifah jamaah sekalian dalam keadaan dingin yang menyusup, yang menusuk tulang. Lalu kemudian ia melihat ternyata kemah ini sudah porak-poranda dengan badai yang sangat besar. Orang-orang kafir kedinginan. Orang-orang kafir kemudian disibukkan untuk merapikan tenda. Bahkan disebutkan tempat-tempat makan mereka semuanya berterbangan. Sementara Hudzaifah ini dalam keadaan santai, segar. Ia melihat Abu Sufyan. Abu Sufyan di api unggun. Nyalakan api unggun, di dekat api unggun. Kemudian Hudzaifah baru mau ambil anak panah, yang ia mengatakan kalau saya lepaskan anak panah ini maka pasti Abu Sufyan meninggal. Akan tetapi langsung ia teringat dengan pesan Rasulullah SAW, jangan bikin apa-apa, hanya datang saja dengan kabar mereka. Akhirnya Hudzaifah Ibnul Yaman akhirnya memasukkan kembali anak panahnya. Saat itu jamaah sekalian, Abu Sufyan ini kan orang cerdas. Maka ia mengatakan semua prajurit kumpul. Akhirnya kumpullah semua prajurit di sekitar Abu Sufyan. Saya akan menyampaikan satu rahasia kepada kalian. Harap kalian pastikan orang-orang di samping kalian ini adalah orang kita, bukan penyusup. Tanya kiri kanan kalian. Kagetlah Hudzaifah. Ini orang di tengah-tengah musuh, penyusup, lalu mau diinterogasi, mau diverifikasi. Ternyata Hudzaifah orang cerdas jamaah sekalian. Langsung ia yang mengambil inisiatif, tanya kiri kanannya. Kau siapa? Oke, aman. Yang kiri siapa? Oke, aman. Tidak ada yang tanya ki. Iya. Di tengah-tengah musuh jamaah sekalian. Iya. Dia mulai dari yang kanan siapa? Oh ya aman. Yang kiri siapa? Oh ya aman. Tidak ada yang sempat bertanya. Iya. Kemudian Abu Sufyan saat itu kemudian mengatakan, ada rahasia yang saya sampaikan kepada kalian karena kita sudah lama di sini tidak bisa tembus. Kemudian orang-orang Yahudi yang menjaga di belakang juga memutuskan hubungan dengan kita, maka kita pulang saja. Badai yang besar seperti ini menusuk tulang, maka kita pulang. Ghatafan pulang ke sukunya, Quraisy pulang ke sukunya, orang-orang Yahudi juga pulang ke tempatnya. Tetapi kata Abu Sufyan, tenda-tenda ini tetap kita dirikan kembali, simpan alat masaknya supaya Muhammad mengira kita masih mengepungnya, kita masih tinggal. Padahal di situ ada Hudzaifah. Ada Hudzaifah yang ini pentingnya jamaah sekalian, orang cerdas, bukan orang yang kejili-jili. Bukan orang yang langsung kagetan. Kadang kan langsung kaget, langsung panik. Hudzaifah cerdas, di tengah kondisi genting langsung terpikir gimana caranya selamat, langsung yang ambil inisiatif, tanya kiri kanannya lebih dulu. Ternyata pulang mereka jamaah sekalian, bubar mereka. Ya, Hudzaifah kemudian kembali ke Madinah, ke pusat kota, melihat kaum muslimin yang semuanya kedinginan. Ya, Hudzaifah yang karena sudah ditepuk tadi pundaknya oleh Rasulullah dalam keadaan hangat, ia kemudian mencari Rasul. Ternyata Rasul lagi sholat di dalam kemahnya. Ia masuk ke dalam kemah Rasulullah, pas ia lihat Rasulullah kembali, ia kedinginan jamaah sekalian. Akhirnya tertidur di kemah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah salam, Rasulullah melihat Hudzaifah ketiduran, maka Rasulullah mengambil kain untuk menutupi tubuh Hudzaifah agar tidak terlalu dingin. Ya, bisa dibayangkan jamaah sekalian nikmatnya. Kalau kita saja suami, kalau kita kedinginan, ada istri yang selimuti, itu terasa sekali cintanya itu, terasa sekali bahagianya kita itu. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selimuti jamaah sekalian. Ya. Kemudian Rasulullah lanjutkan sholatnya. Ya, nanti kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cerita dengan Hudzaifah, apa yang terjadi wahai Hudzaifah. Ya, kemudian Hudzaifah mengatakan, ya Rasulullah, mereka semua sudah mundur. Yang tersisa hanyalah kemah-kemah dan peralatan mereka. Adapun orang-orangnya semuanya sudah bubar. Maka setelah itu Rasulullah membiarkan Hudzaifah kembali tertidur. Nanti saat sholat subuh, kemudian mereka bangun, dan setelah sholat subuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-an nagzuhum. Kata Rasul, sekarang kalau selama ini mereka yang mendatangi kita, sekarang kita yang akan mendatangi mereka.
Ya, ini perang terakhir yang menyerang kota Madinah. Ini perang Ahzab. Wala yakzuna, tidak akan ada lagi yang memerangi kita ke Madinah ini. Sekarang giliran kita yang keluar. Nahnu nasiru ilaihim, kita yang akan mendatangi mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana doanya tadi Sa'ad bin Mu'ad, kalau ini merupakan perang yang terakhir dengan orang Quraisy, maka cabutlah nyawaku ya Allah. Ya, karena kesenanganku di dunia ini hanya memerangi mereka-mereka yang mendustai nabimu dan mengusir nabimu. Dan tidak lama setelah itu, nanti di Ghazwa Bani Quraidah ini Sa'ad bin Mu'ad meninggal jamaah sekalian, karena karomanya sampai arsy ini bergetar saking mulianya sahabat yang mulia. Saat itu kemudian kaum muslimin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa, setelah sholat subuh memeriksa kemah-kemah itu, ternyata betul sudah tidak ada orang, semuanya sudah bubar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, kemudian singgah di masjid dulu sholat duhur, baru kembali ke rumah. Saat beliau sudah meletakkan senjatanya, datang malaikat Jibril. Ya Muhammad, lima wada'ta silahat. Ya wahai Muhammad, kenapa engkau meletakkan senjatamu? Wa nahnul malaika lam yadau aslihatahum, sedangkan kami para malaikat belum meletakkan senjata-senjata kami. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitakan oleh malaikat Jibril bahwa Bani Quraidah itu berkhianat, maka serangi mereka, perangi mereka, serbu mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk mendatangi Bani Quraidah. Orang Yahudi itu tersebut jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dan mengumpulkan sahabat-sahabatnya bahwa kita akan mendatangi Bani Quraidah. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah bertanya, apa sudah ada yang mendahului? Di antara sahabat ada yang berangkat duluan. Kemudian ada sahabat yang Dihya al-Kalbi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu bukan Dihya, tetapi malaikat Jibril yang datang dengan wujud Dihya yang berangkat duluan untuk memberikan ketakutan di dalam hati-hati orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya yang akan berangkat ke Bani Quraidah ini dengan mengatakan, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali di antara kalian sholat kecuali sampai di Bani Quraidah. Dalam salah satu lafaz disebut la yusalliyanna ahadukumul asra. Jangan sekali-kali di antara kalian sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah, karena tadi sudah sholat duhur. Ternyata jamaah sekalian, saat di tengah jalan masuk waktu sholat, akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat Rasulullah. Sebagiannya mengatakan tidak boleh kita sholat, biar masuk waktu sholat, karena pesannya Rasulullah itu jangan sekali-kali sholat kecuali sampai di Bani Quraidah. Nah, kita ini masih di jalan. Yang setengah yang lain mengatakan enggak, maksudnya tadi itu Rasulullah supaya kita cepat-cepat, supaya dapat waktu asar di sana, karena sudah masuk waktu sholat di sini, sudah di sini kita sholat. Ya, terjadi ikhtilaf di antara sahabat Rasulullah. Satunya sholat, satunya lagi nanti sampai di Bani Quraidah. Ia sholat asar dulu, baru sholat maghrib, meskipun matahari sudah terbenam. Setelah ketemu dengan Rasulullah, disampaikan hal ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi di jalan ada sebagian yang sholat, ada yang belum sholat. Ditanyakan, kenapa tidak sholat? Katanya, kami sesuai dengan instruksi Rasulullah, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Ditanya lagi, yang kenapa sholat? Ya sesuai dengan teks tersebut, dan ada yang sesuai dengan pemaknaannya. Inilah yang melahirkan selanjutnya madhab di dalam Islam. Ada namanya madhab ahlul hadis, ada namanya madhab ahlul ra'i. Madhab ahlul hadis inilah turunan dari sahabat-sahabat tadi yang mengikuti teks Rasulullah. Jangan kalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya mereka betul tidak sholat. Nanti saat sampai di Bani Quraidah mereka sholat. Ada namanya ahlul ra'i. Ahlul ra'i itu adalah pemahaman dari teks itu. Ada namanya mantukun nas, ada namanya mafhumun nas. Ada namanya isi teks, ada namanya pemahaman dari teks itu. Mereka mengatakan bahwa maksudnya tadi Rasulullah itu supaya kita cepat-cepat, dan tidak ada yang disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang ahlul hadis inilah yang kemudian nanti diturunkan oleh Imam Malik, ya, dan sahabat ahlul ra'i inilah yang diturunkan kepada Imam Abu Hanifah.
Ya, datang Imam Syafi'i yang mengawinkan dua madhab ini dengan satu cabang ilmu yang disebut usul fiqh. Bagaimana caranya memahami dalil? Apakah fokus di teks atau ke pemahamannya? Nah, itu ada cabang ilmu tersendiri yang diletakkan oleh Imam Syafi'i yang disebut ilmu usul fiqh. Yang salah yang tidak sholat. Alhamdulillah jamaah sekalian, bagaimana yang terjadi di Bani Quraidah insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.